Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syifa Ainur Rahma dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pendidikan anak usia dini. Simak baik-baik video ini ya. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai permasalahan pendidikan anak usia dini. Jadi teman-teman, dalam permasalahan pendidikan anak usia dini ini ada 7 permasalahan, yaitu yang pertama, perekonomian yang sangat lemah. Secara kuantitas, penduduk Indonesia masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Dalam keadaan ekonomi yang begitu sulit, maka hal tersebut banyak anak yang terlantar begitu saja. Jadi menurut saya, solusi yang terbaik itu adalah perlunya kiranya pemerintah untuk mengubah kehidupan rakyat miskin untuk segera dikurangi sehingga anak-anak dapat memenuhi kebutuhan gizinya dengan baik, sehingga generasi-generasi penerus bangsa akan melahirkan generasi yang cerdas dan sehat. Oke, permasalahan yang kedua yaitu mengenai kualitas asuhan yang rendah. Di media sosial banyak sekali orang tua yang tega membuang anaknya sendiri, mulai dari rasa malu karena bayi tersebut merupakan hasil dari hubungan gelap mereka, sampai kepada rasa khawatir karena tidak akan mampu merawat, mengurus, dan menjaga anaknya sendiri, bahkan sampai tidak akan mampu untuk membiayai pendidikan anaknya itu sendiri. Hal ini membuktikan tingkat kualitas asuhan terhadap anak usia dini begitu rendah. Permasalahan yang ketiga yaitu mengenai program intervensi orang tua yang rendah. Program pos pelayanan terpadu belum dapat memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan program ini di beberapa daerah hampir tidak dilaksanakan. Istilah yang tepat untuk kehidupan posyandu adalah hidup enggan mati tak mau. Sebagai bukti, terdapat banyak bayi yang kekurangan gizi, tidak terdeteksi oleh petugas kesehatan. Bantuan amat terbatas, sehingga tidak menjangkau seluruh rakyat miskin. Permasalahan yang keempat yaitu kualitas PAUD yang rendah. Kenyataan di masyarakat, institusi pendidikan anak usia dini amatlah sedikit yang dikelola oleh pemerintah. Hampir sebagian besar institusi pendidikan anak usia dini dikelola oleh pihak swasta dan masyarakat. Ini berarti biaya PAUD masih ditanggung oleh orang tua dan masyarakat. Sementara itu, kondisi ekonomi masyarakat masih sangat lemah. Bangunan yang digunakan untuk pendidikan anak usia dini pun ala kadarnya. Ruangan yang begitu terbatas tanpa memperhatikan penataan yang maksimal. Permasalahan yang kelima yaitu mengenai kuantitas PAUD yang kurang. Kuantitas PAUD yang dikelola oleh pemerintah yang kurang disebabkan oleh adanya persepsi yang salah tentang PAUD, baik taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini lainnya. Persepsi bahwa pendidikan anak usia dini dan TK adalah pendidikan prasekolah yang tidak wajib bagi anak. Padahal sebaliknya, di negara maju seperti Amerika Serikat, perhatian terhadap anak usia dini ini sangatlah tinggi. Karena kenapa? Karena pendidikan anak usia dini itu adalah sebuah awal menuju pendidikan jenjang selanjutnya. Permasalahan yang keenam yaitu mengenai kualitas pendidik PAUD rendah.
yang telah menyatukan pengelolaan TK dan PAUD di bawah naungan Dirjen PAUD. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam permasalahan pendidikan. Untuk saran yang selanjutnya, simak video berikut ini ya. Perkembangan PAUD di negara-negara maju sangat berkembang pesat. Oleh karena itu, agar pendidikan anak usia dini di Indonesia semakin maju dan berkembang, maka guru, pendidik, praktisi, dan profesi pendidikan anak usia dini perlu senantiasa mengembangkan keterampilan, pemahaman, dan wawasan tentang pendidikan anak usia dini. Adanya regulasi atau kebijakan pemerintah yang mendukung terhadap pendidikan anak usia dini. Berbagai problematika PAUD harus segera diatasi secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi bekerja sama untuk mengembangkan PAUD. Pemerintah harus menempatkan dan membangun PAUD minimal setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan bekerja sama dari berbagai pihak, baik dengan masyarakat, para profesional, dan praktisi pendidikan pada perguruan tinggi. Baik teman-teman, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memajukan PAUD di Indonesia, yaitu 1. PAUD perlu diluruskan dengan mengarah pada pengembangan seluruh potensi anak atau kesejahteraan anak. 2. PAUD harus disesuaikan dengan karakteristik anak dengan memperhatikan fisikal, emosional, sosial, dan kognitif self. 3. Proses pembelajaran pendidikan anak usia dini menggunakan metode bermain. 4. Perguruan tinggi mempersiapkan guru TK dan pendidik untuk mendidik anak usia dini yang berkualitas. 5. Berbagai buku, alat permainan, dan sarana pembelajaran anak usia dini perlu dikembangkan. Oke teman-teman, sampai di sini pemaparan saya dari permasalahan pendidikan anak usia dini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.